Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Apakah Anda sudah membaca firman Tuhan hari ini? Bagi yang belum, mari bersama-sama membaca firman Tuhan. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang menyertai hidup kami. Sebentar ini kami hendak membaca firman-Mu, berkati firman-Mu, berkati hati kami, agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini terambil dari kitab Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak manusia. Saudaraku, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Nah, barangkali kalau secara fisik kita tahu bahwa bait Allah itu adalah rumah ibadah, yakni gereja. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Nah, artinya, jadi kalau secara fisik berarti bait Allah itu adalah gereja atau rumah ibadah. Tetapi kita sendiri adalah gereja itu, yakni tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Berarti tubuh kita adalah bait Allah. Nah, oleh karena itu firman Tuhan tadi mengatakan Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Artinya bahwa manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka tubuhnya harus dikuduskannya setiap hari, saudaraku. Tidak boleh ada hal-hal yang kotor, yang najis, yang menjijikkan di hadapan Tuhan, yakni ada iri hati, benci, dengki, cemburu, marah, panas hati, ya. Nah, semuanya itu akan mengotori bait Allah. Jadi jangan kita kotori hati dan pikiran kita, karena Allah itu berada di dalam bait-Nya yang kudus. Jadi harus kudus hati dan pikiran kita, harus kudus supaya Allah mau tinggal di dalam bait-Nya yang kudus tadi. Jadi jangan dikotori, apalagi secara fisik manusia. Nah, kita kotori misalnya dengan makanan-makanan yang yang kotor, saudaraku. Apakah itu Anda kalau laki-laki barangkali merokok? Nah, itu menyebabkan Anda menjadi sakit. Nah, berarti Anda tidak menjaga kekudusan bait Allah, karena tubuh Anda adalah bait Allah. Demikian juga mungkin ibu-ibu kalau di daerah barangkali di orang suku Batak pada umumnya adalah suka makan sirih, sehingga mereka memakan sirih itu menjadi satu keterikatan, saudaraku. Itu juga barangkali tidak menguduskan bait Allah. Nah, inilah yang harus kita pelihara. Jadi kalau tidak kudus, Allah tidak mau tinggal di situ. Nah, karena sudah kita baca tadi, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Jadi kalau Anda belum menguduskan hati dan pikiranmu, Tuhan tidak mau tinggal di situ. Kemudian kita lanjutkan, Tuhan tahtanya di sorga. Ya benar, saudaraku, Tuhan tahtanya di sorga. Tetapi kita baca berikutnya, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Nah, jadi setiap hari, walaupun Tuhan itu di sorga, tetapi Dia melihat, sorot matanya selalu melihat manusia. Apa yang kita lakukan setiap hari, tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan, ya. Matanya selalu mengamat-amati kita. Apakah kita itu di dalam gelap? Karena memang orang yang selalu melakukan hal-hal yang jahat itu selalu dalam kegelapan, saudaraku. Jadi disebut dia orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, karena memang selalu dalam tersembunyi, selalu melakukan yang jahat itu sembunyi-sembunyi. Nah, tetapi Tuhan selalu mengamat-amati, ya, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Nah, jadi Dia selalu menguji kita, apakah kita
tetap setia kepada kebenaran firman Tuhannya, supaya kita dapat dianggap sebagai bait Allah tadi, ya, bait yang kudus tadi. Maka Dia akan melihat hati kita, pikiran kita, tubuh, roh, dan jiwa kita, saudaraku. Kalau masih ada yang mengotori bait Allah tadi, tentu Dia tidak akan mau tinggal di dalamnya. Jadi mari kuduskan hatimu, kuduskan pikiranmu. Kalau masih ada marah, ada benci, ada dendam, ada dengki, iri hati, nah mari minta ampun kepada Tuhan, supaya Allah mau tinggal di dalam baitnya yang kudus. Jadi kita yang dikuduskan setiap hari. Oleh karena itu mari, apa kesalahan kita, apa yang kita lakukan setiap hari, harus kita minta ampun kepada Tuhan. Karena kita memang manusia, masih hidup di dalam kedagingan, saudaraku. Bisa saja kita selalu jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu mari setiap hari apabila ada yang tidak benar kita lakukan, minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan walaupun tahtanya di sorga, tetapi matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia setiap saat. Nah oleh karena itu mari jangan pernah kita merasa tidak ada yang melihat kok. Apapun yang saya lakukan hari ini tidak ada yang tahu. Nah, tetapi mata Tuhan tertuju kepada anak-anak manusia. Dia mengamatinya dan sorot matanya menguji anak manusia. Oleh karena itu mari saudaraku, kuduskan hatimu, kuduskan pikiranmu, tubuh, roh, dan jiwamu, supaya Tuhan mau diam di baitnya yang kudus. Karena tubuhmu tadi sudah menjadi kudus karena engkau mau mengikuti kebenaran firman Tuhan dan mau minta ampun setiap kali engkau melakukan kesalahan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau ingatkan kami hari ini bahwa tubuh kami adalah bait Allah, dan Tuhan berdiam di dalam baitnya yang kudus. Oleh karena itu kuduskan hati kami, pikiran kami, tubuh, roh, dan jiwa kami senantiasa Bapa. Kalau ada yang tidak berkenan di hati-Mu, ampuni kami, supaya kami layak di hadapan-Mu menjadi anak kekasih hati-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas Engkau selalu mengingatkan kami, supaya kami selalu taat setiap pada kebenaran-Mu Bapa. Hormat kami naikkan bagi-Mu, pujian hanya untuk-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.